Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil kafirin wal munafiqin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akhir-akhir ini tentu kita mengetahui dan mendengar akan banyaknya saudara kita di Indonesia yang tertimpa musibah. Akhir-akhir ini kita mendengar akan banyaknya bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita di negara kita tercinta. Dari banjir yang datang tiba-tiba, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan yang terkini adalah musibah yang menimpa saudara-saudara muslim kita di Sumatera, baik itu di Aceh, Sumatera Barat, ataupun Sumatera Utara. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi setiap musibah ataupun bencana, baik yang mengenai diri kita ataupun yang mengenai saudara muslim kita. Maka penting hal ini untuk kita sama-sama ketahui bahwa setiap kita, setiap muslim harus memiliki sikap dalam memahami setiap musibah, setiap bencana yang mengenai kita semua ataupun yang mengenai saudara-saudara muslim kita. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan khutbah kali ini khatib mengajak diri khatib pribadi serta jamaah sekalian untuk mari kita sama-sama memahami beberapa sikap yang harus ada pada setiap kita sebagai seorang muslim, baik ketika kita ditimpa musibah ataupun ketika kita melihat adanya musibah yang mengenai saudara-saudara muslim kita. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Sikap yang pertama yang harus kita pegang sebagai prinsip seorang muslim dan seorang mukmin, bahwa cobaan dan ujian yang Allah timpakan adalah menjadi sunnatullah di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun makhluk Allah yang ada di muka bumi ini kecuali pasti akan merasakan, mengalami, dan menghadapi yang namanya ujian dan cobaan. Siapapun di antara hamba Allah, apakah dia hamba yang taat atau ahli maksiat, maka semuanya selama dia masih hidup di dunia, maka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ujiannya ujian kebaikan atau justru ujiannya adalah ujian keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami akan menguji dengan keburukan dan juga akan menguji dengan kebaikan
sebagai cobaan. Artinya, setiap kita harus meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwa ujian, cobaan, bencana yang Allah timpakan kepada kita adalah sunnatullah yang pasti akan terjadi. Karena Allah akan menguji kita. Apakah Allah menguji dengan kebaikan atau Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan keburukan. Di dalam ayat yang lain, Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 186, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Dan benar-benar kata Allah, kamu pasti akan diuji dari hartamu dan juga dirimu. Berapa banyak di antara kita yang diuji oleh Allah dengan bencana hilang hartanya? Berapa banyak di antara kita yang diuji oleh Allah dengan bencana hilang jiwanya? Dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih juga Allah tegaskan hal demikian di dalam Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan kata Allah, pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, menguji kamu dengan sedikit kelaparan, menguji kamu dengan kekurangan harta dan jiwa, dan juga buah-buahan dan juga makanan. Artinya, setiap kita harus meyakini bahwa ujian, musibah, bencana yang mengenai kita adalah sunnatullah yang pasti akan terjadi. Terlebih Allah akan uji orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa dunia ini adalah darul bala wal ibtila. Dunia ini adalah tempatnya diuji. Dunia itu bukanlah surga yang penuh dengan kenikmatan. Akan tetapi sejatinya selama kita masih hidup di dunia, pasti kita akan diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, hendaklah setiap hamba tidak terkejut dengan setiap ujian, bencana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Karena memang dunia ini adalah tempat kita diuji dan tempat kita beramal. Maka mari kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang muslim harus siap untuk diuji oleh Allah kapanpun dan dalam keadaan apapun. Kata beliau, annal awarida wal mihan hiya kal harri wal bard. Sesungguhnya rasa susah dan kesengsaraan itu seperti dingin dan panas. Jika seorang hamba menyadari bahwa keduanya pasti akan terjadi, fa idza alimal abdu annahu la budda minhuma lam yaghdab. Jika seorang hamba sudah mengetahui bahwasanya musibah, ujian, kesengsaraan itu pasti akan dialaminya, maka dia tidak akan marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liwurudihima, maka dia tidak akan marah ketika ujian, bencana itu terjadi. Walam yagtamma lidzalika walam yahzan, dan tidak akan tertekan karenanya dan tidak juga akan bersedih karenanya. Artinya ma'asyiral muslimin, bahwa kita harus menyadari bahwa ujian, cobaan, bencana selama kita masih hidup di dunia pasti akan terjadi pada kita. Maka yang perlu kita persiapkan adalah bekal terbaik kita. Karena kapanpun dan dimanapun ujian itu pasti akan datang kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, prinsip yang ketiga, prinsip seorang muslim, seorang mukmin dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang Allah timpakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa di antara sebab turunnya musibah dan bencana ada dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ketika datang sebuah bencana, ketika datang sebuah musibah, jangan pernah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi salahkan diri-diri kita. Bisa jadi Allah turunkan banyaknya musibah dan bencana karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, di antara penyebab terbesar munculnya musibah adalah karena munculnya fahisyah,
Yang dimaksud dengan fahisyah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Dan juga ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan, Allah kategorikan bahwa perzinahan adalah termasuk perbuatan fahisyah. Ketika perbuatan fahisyah mulai menyebar di tengah-tengah umat, maka pasti Allah akan turunkan bala dan bencana. Kemudian termasuk perbuatan yang digolongkan dengan fahisyah adalah apa yang terjadi, yang tersebar pada zaman saat ini, na'udzubillah, di mana perbuatan laki-laki mendatangi sesama laki-laki, wanita mendatangi sesama wanita untuk melampiaskan syahwatnya. Oleh karenanya Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika kami mengutus Nabi Lut kepada kaumnya, kata Allah, dan ingatlah ketika Nabi Lut mengatakan kepada mereka, atatunal fahisyah, apakah kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, sebuah perbuatan yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Maka ketika tersebar yang namanya perzinahan dan juga LGBT, maka disitulah Allah akan turunkan sebuah bencana. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ka'ab ibn Ahbar rahimahullah, di mana beliau mengatakan, idza ra'aital waba qad fasha fa'lam anna zina qad fasha. Beliau mengatakan, apabila engkau menyaksikan wabah penyakit bencana sudah mulai menyebar di tengah-tengah umat, maka ketahuilah berbarengan dengan itu berarti perzinahan sudah mulai menyebar di tengah-tengah umat. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, bukankah di akhir-akhir ini seringkali kita disuguhi berita tentang perzinahan, berita tentang perselingkuhan, berita tentang pemerkosaan, berita tentang tindakan asusila, pelecehan seksual, transgender dan lain-lain. Maka ini semua merupakan sebab Allah turunkan bencana kepada satu kaum. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ketika terjadi sebuah bencana, jangan kita salahkan Allah, tetapi karena banyaknya maksiat dan dosa yang dilakukan oleh umat. Kemudian yang keempat, di antara sikap kita sebagai seorang mukmin dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan adalah bahwa tidaklah terjadi sebuah musibah, tidak mungkin terjadi sebuah bencana melainkan karena kerusakan alam oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an bahwa di antara sebab datangnya sebuah musibah dan bencana adalah karena ulah manusia itu sendiri. Manusia berlaku zalim, manusia yang berlaku rakus terhadap dunia ini. Mereka merusak tatanan alam, mereka menghancurkan pepohonan, mereka tebang pepohonan sehingga terjadinya bencana yang begitu besar. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum mim musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, kata Allah, adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian mereka dari dosa-dosa mereka. Kemudian Allah pertegas juga di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat oleh tangan-tangan ulah manusia, dan Allah timpakan itu semua agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, terjadinya bencana, baik itu banjir, longsor dan lain sebagainya, adalah karena ulah tangan-tangan manusia yang rakus terhadap dunia, manusia-manusia yang zalim, manusia-manusia yang tidak pernah puas dengan kehidupan dunia ini, sehingga menyebabkan banyaknya di antara kaum muslimin yang tertimpa dengan bencana tersebut. Kemudian yang kelima, di antara sikap kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin, ketika kita mendapati musibah mengenai kita ataupun musibah mengenai saudara-saudara muslim kita, hendaklah setiap kita menyadari bahwa kunci kesuksesan
dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan, setiap musibah dan bencana adalah dengan bersabar dan ridho dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah terjadi sebuah bencana juga melainkan karena takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibah illa biidznillah." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepadanya, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kabar gembira bagi mereka yang ditimpa musibah kemudian mereka bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin," dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sikap yang keenam sebagai seorang muslim, apabila kita ditimpa musibah atau kita melihat adanya musibah yang mengenai saudara muslim kita, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah timpakan sebuah ujian, tidaklah Allah timpakan sebuah musibah, tidaklah Allah timpakan sebuah bencana, melainkan karena rasa cinta Allah kepada hamba tersebut, agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia, sifatnya kalau tidak diingatkan oleh Allah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ingat kepada Allah tatkala kita diuji, tatkala Allah berikan musibah, tatkala Allah berikan bencana, baru kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji hamba tersebut. Terlebih ma'asyiral muslimin, ketahuilah dengan kita berhusnudzon kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar dari seluruh permasalahan hidup kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Dan ini juga dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra." Ketahuilah, kata Nabi, bahwasanya bersama pertolongan itu ada kesabaran, bersama kelapangan, ya, bersama dengan kesulitan pasti akan ada kelapangan, dan bersama dengan kesukaran pasti akan ada kemudahan. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dan juga kaum muslimin dari setiap keburukan, baik itu keburukan bencana ataupun musibah yang menimpa kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wattabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah yang pertama, khatib telah menyebutkan beberapa sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ketika kita ditimpa sebuah musibah ataupun ketika kita melihat adanya musibah yang mengenai saudara-saudara muslim kita. Maka yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara sikap kita sebagai seorang muslim adalah hendaklah kita membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Hendaklah kita membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya. Walaupun mungkin kita tidak sekandung dengan mereka, tetapi kita diikat dengan ikatan kalimatut tauhid. Kita diikat dengan satu akidah yang sama, bahwa mereka adalah saudara kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Kesedihan mereka adalah juga kesedihan kita. Maka mari kita bantu saudara-saudara muslim kita yang tertimpa musibah, karena ini bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa yang Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian pada setiap kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong pada setiap kemaksiatan. Juga Nabi mengingatkan kepada kita, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Maka sikap kita yang terakhir, mari kita luangkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dan juga finansial kita untuk kita membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Maka pada akhirnya, ma'asyiral muslimin, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita diberikan kekuatan, saudara-saudara kita diberikan keselamatan, ketabahan, dan juga kesabaran dalam menghadapi ujian dan musibah ini. Ya Allah, ya Rahman, lindungilah masyarakat Sumatera dari segala bencana. Berikanlah kesehatan, rezeki, dan kedamaian bagi mereka, dan jadikanlah ya Allah ujian yang menimpa mereka sebagai jalan menuju rahmat Engkau ya Allah. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyyihil karim, faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-munkubina fi Aceh wa fi Sumatra al-Gharbiyah wa fi Sumatra al-Shamaliyah wa fi jami'i anha'i Indonesia, wasrif anhumul bala wal waba wa amin rawatihim warhamhum mautahum washfi mardahum wa tawalla amrahum ya rabbal alamin. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkara wal bagya was suyuf al mukhtalifata was syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min buldanina hada khasatan wa min buldanil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة.